perhitungan fisik tadi ternyata tidak ada selisih nanti yang PS nih ya, bahan baku PS itu ternyata di hasil perhitungan fisik dengan kartu persediaan tidak ada selisih, tapi dari keterangan itu dari penjelasannya ada selisih sebesar 500 kg dengan nominal 8.800.000. Kemudian nomor 3, bahan karton box selisih sebanyak 10.000 itu disebabkan karena terendam banjir dan sudah tidak dapat dipakai lagi. Kemudian nomor 4, barang jadi Rocovin SP500 selisih sebesar 2.000 kg disebabkan barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Kemudian nomor 5, ini tadi sudah, nomor 4 tadi sudah ada selisihnya ya, 2.000 tadi. Terus nomor 5, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rocovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Nah ini kalau tadi di berita acara yang tadi ternyata nggak ada Rocovin SP1000 ini nggak ada perbedaan antara kartu persediaan dengan perhitungan fisik. Padahal berdasarkan keterangan ada diambil 1.000 untuk dibagikan secara gratis. Kemudian nomor 6, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Jadi ada beban gaji yang belum dibebankan ke produk. Kemudian selanjutnya terkait PPN masukan, setiap bulan PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran dan hasil rekonsiliasi PPN masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan buku besar PPN terjadi perbedaan karena yang pertama, perbedaan pencatatan dan perlaporan PPN karena keterlambatan faktur pajak yang diterima dari pemasok, dan yang kedua karena penyesuaian yang ditemukan oleh auditor yang belum dicatat di buku besar, sedangkan pelaporan SPT PPN-nya sudah benar. Kemudian selanjutnya untuk uji kewajaran utang usaha, informasi mengenai utang usahanya adalah sebagai berikut. Ke bawah nanti. Nah, di sini ada utang usaha dari PT Andalas dengan saldo akhirnya 205.559.100. Kemudian PT Berkat saldo akhirnya 502.557, 502.557.000. Kemudian PT Caraka saldo akhirnya 264 juta, PT Delta saldo akhirnya 22 juta. Kemudian PT Elang saldo akhirnya 33 juta, PT Fitria saldo akhirnya 44 juta, PT Gaya saldo akhirnya 66 juta, PT Hero saldo akhirnya 55 juta, PT Indah saldo akhirnya 7 juta. Kemudian auditor melakukan konfirmasi ke setiap pemasok. Terkait konfirmasi ini ada beberapa jawaban terkait utang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, konfirmasi kepada PT Andalas. PT Andalas menjawab yaitu setuju dengan utang senilai 205.559.100. Kemudian PT Berkat menjawab tidak setuju karena ada kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Kemudian PT Caraka menjawab setuju, PT Delta menjawab tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Kemudian PT Elang menjawab tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar pada PT Elang tanggal 2 sebesar 2 juta jatuh tempo tanggal 27 Desember belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir 2018. Kemudian PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah semua menjawab setuju dengan konfirmasi utang yang diajukan. Selanjutnya, nah ini hasil pemeriksaan auditor terhadap pembayaran kas setelah tanggal tenaga sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 menunjukkan jumlah pembayaran ke pemasok sebagai berikut. PT Delta sebesar 30.800.000 dan PT Berkat sebesar 500.567.000. Jadi berdasarkan konfirmasi tadi yang setelah dicek ulang ternyata ada jumlah pembayarannya yang sesuai itu yang konfirmasi sebesar 30.800.000 dan 501.567. Nah ini hingga tanggal 28 Februari 2019.
Kemudian untuk uji keperluan pisah batas atas transaksi pembelian dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Di sini berikut transaksinya tercantum. Lanjut aja. Ini pertanyaannya. Lanjut. Selanjutnya ini ada data pendukungnya, contoh surat konfirmasi utangnya. Lanjut aja. Lanjut ke dokumen-dokumen pendukung. Di sini dokumen pendukungnya ada surat permintaan pembelian bahan baku. Kemudian ada order pembelian, ini yang pertama dari PT Delta. Kemudian dari PT Elang. Kemudian dari PT Fitra. Kemudian PT Gaya, PT Hero, dan terakhir PT Indah. Kemudian ada dokumen selanjutnya, ada laporan penerimaan bahan baku yang diterima tanggal 6 Desember 2018. Kemudian diterima tanggal 14 Desember 2018. Kemudian bahan baku diterima tanggal 31 Desember 2018. Ya, sama 31 Desember 2018. Kemudian di bawah ini semua sisanya adalah bukti pengeluaran bank terkait dengan pembayaran utang usaha. Nah, ya sudah selesai soalnya. Nah, lanjut ke Excel-nya tadi. Nah, di sini kami mengerjakan kertas kerja audit indeks F, indeks M, indeks PL, TOC, dan neraca. Untuk indeks F sendiri terkait dengan persediaan, indeks M terkait dengan utang usaha, terus kemudian TOC terkait dengan uji transaksi pembelian, kemudian untuk PL terkait dengan beban-beban yang berkaitan dengan persediaan. Dan sisanya adalah neraca. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda untuk kertas kerja audit atas persediaan. Boleh tolong di zoom dikit ya, biar agak gede gitu kita ngelihatnya. Oke, makasih. Oke, selanjutnya itu ke kertas kerja yang F, indeks F, tentang schedule persediaan. Nah, yang pertama itu kan persediaan, ada persediaan barang jadi, persediaan barang tetap proses, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong. Nah, tapi sebelumnya kami itu mengisi yang FF1 dulu. Nah, di mana di sini tuh terkait perhitungan fisik persediaan ya. Nah, terusnya yang pertama kan dari bahan baku, monomer, fisiknya sama, jadi nggak ada perbedaannya. Terusnya polivinil, nah ini terdapat perbedaan sebesar 90, di mana 90 ini tuh dicuri, belum dilakukan penyesuaiannya. Jadinya ada perbedaan 90, ini tuh ada di keterangan soalnya, yang tadi sudah dibacakan oleh Ariuda. Terusnya untuk Okstan, DOP, PS, sama EPO itu nggak ada perbedaan. Sebenarnya yang PS itu ada di sini. Mana? Nah, ini yang nomor 2 ini kan bahan baku PS selisih sebanyak 15 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Nah, tapi karena dilihat dari laporan penerimaan barangnya belum ada yang dari PT Delta terkait pembelian bahan baku PS, jadinya kelompok kami mengasumsikan bahwa ini tuh enggak dimasukin. Jadi enggak ada selisihnya maksudnya gitu. Karena di keterangan soalnya juga ada transaksi pembelian oleh perusahaan dilakukan dengan syarat FOB destination point. Nah, kalau belum ada laporan penerimaan barangnya, berarti kan barangnya belum sampai ya, jadinya enggak gitu. Terusnya ada yang di sini perbedaan karton box 10.000 di sini terendam banjir, jadi tidak dapat dipakai gitu.
Jadinya ada selisih 10.000. Terusnya ada Rukofin SP 500. Ada 2.000 perbedaannya, tapi ini terkait barang konsinyasi ya. Jadi dititipin gitu. Terusnya ada Rukofin SP 1000, beda 1000. Sebenarnya kalau yang di data soal aslinya tadi tuh ininya sama-sama 28854 gitu. Cuman kelompok kami itu mengasumsikan kalau mungkin kok habis kopas lupa diganti gitu yang buat soalnya. Jadinya kelompok kami ganti jadi 27854 karena di data soalnya itu di sini disebutkan bahwasannya kalau yang Rukofin SP 1000 itu telah diambil 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Nah, gitu. Setelah membuat FF1, kita balik lagi ke sini. Nah, kan persediaan barang jadi. Nah, per kliennya kan udah ada sebesar 1.778.081.000. Nah, kita lihat ke F1. F1 ini kan rincian dari si barang jadinya. Nah, ini tuh kan tadi yang ada perbedaan itu yang SP 500 sama SP 1000. Kalau yang SP 500 itu kan karena konsinyasi. Nah, kalau karena konsinyasi, makanya nggak perlu kita kurangi inventorinya, persediaannya, karena dengan asumsi juga bahwa barang konsinyasi tersebut belum ada yang terjual semua gitu, karena di keterangan soal juga nggak ada. Nah, jadinya nggak perlu kita kurangi. Nah, terusnya yang ini tuh yang pemberian secara cuma-cuma gitu, yang jadi sampel gratis sebesar 1.000 ya. Nah, ini ya sebesar 1.000. Nah, jadinya langsung aja 1.000 dikalikan dengan harga barangnya. Harga barangnya itu udah ada di soalnya, yang mana SP 1000 itu 15.910. Jadi langsung aja dikaliin 1.000 dikali yang tadi 1.000 dikali berapa sih tadi itu? 15.910. Nah, ketemu segini. Kalau yang lainnya kan nggak ada perbedaan, jadinya nggak usah kita sesuaikan. Dan ketemu hasilnya segini. Yang ini langsung aja ditambah debit dikurangi kredit. Nah, langsung ketemu segini hasilnya. Oke, selanjutnya yang barang dalam proses. Kita ke F2. Oh ya, habis ketemu yang ini, kita masukin hasil penjumlahan dari ininya, hasil footing dari si debit dan kreditnya ke sini. Nah, yang ini. Terusnya persediaan dalam proses. Menurut per kliennya itu 290.107.800, dan di mana di sini tuh ada koreksi 15 juta. 15 jutanya itu menurut soalnya itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan BES produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Jadi seharusnya ini udah mengakui bebannya ya, tanggal 29 Desember itu. Jadinya makanya kita debitkan ke nomor 377 ke barang dalam persediaan dalam proses. Nah, sebesar 15 juta. Nah, terus kalau yang nomor 378 itu nggak ada kesalahan, jadinya kita nggak perlu tambahkan atau kurangkan. Terus ini langsung sama kayak tadi, ditambah, dikurang, ketemu hasilnya sekian, 142.791.900 yang untuk nomor 377-nya. Terusnya yang nomor 378-nya nggak ada perubahan, jadi tetap 162.315.900. Jadi total per auditnya 305, 107.800. Per kliennya ya segitu, 290, 107.800. Terusnya habis ketemu ininya, kita move ke yang F ini, yang 15 juta ini. Sama kayak yang tadi, caranya gitu. Terus kita ininya berarti ditambahin 15 juta, jadinya per auditnya 305.107.800. Terusnya ke persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku itu ada di F3, schedule persediaan bahan baku. Nah, ini tuh kan terdapat monomer, polifilin, terusnya ada oxtan, DOP, PS, sama EPO. Nah, di sini tuh polivinilnya
Bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jadi karena dicuri ya jadinya harus dikurangin gitu dari persediaannya. Jadinya makanya kita kurangi sebesar 1.350.000. 1.350.000 itu yang tadi kehilangannya kan 90 kg ya, 90. Terusnya harganya itu polivinil itu ada di sini, harganya satunya 15.000, jadi langsung aja dikalikan. Terus ketemu hasilnya 7.350.000, terus langsung aja berarti dikurangi 1.350.000 jadinya 23.400.000. Nah, untuk yang lainnya sama aja. Kalau yang tentang PS tadi ya sesuai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau yang PS itu kan sebanyak 500 kg disebabkan adanya pembelian tanggal 29 Desember karena nggak ada laporan penerima barangnya. Jadi kita tetepin aja gitu karena asumsinya belum sampai barangnya ya. Terusnya habis itu kita masukin tadi sebesar 1.350.000-nya ke sini. Jadinya per auditnya berkurang 1.350.000 menjadi 519.156.300. Terusnya yang terakhir ke F4 yaitu persediaan barang penolong. Nah, di mana yang drum warna, drum polosnya mah kan nggak ada itu ya, nggak ada keterangan lagi gitu. Jadinya cuma ada karton box doang. Katanya itu sebesar 11 juta itu kebanjiran. Mana karton box nih, sebesar 10.000 PCS dan harganya itu karton box itu kan harga satuan karton box. Nah, harganya 1.100, jadi langsung aja dikalikan 1.100 dikali sama 10.000 sama 10.000. Jadinya 11 juta. Oke, jadinya yang karton boxnya harus dikurangi dikredit sebesar 11 juta, jadinya 57.838.000. Kalau yang lainnya tetap sama aja, jadinya saldo per auditnya 126.843.600. Nah, ini kita masukin ke sini 11 jutanya, terusnya kan jadinya yang tadi 126.843.600. Nah, setelah itu jadi total per auditnya gitu kita tambahkan ya di sini jadinya 2.713.278.700. Ini adalah saldo keseluruhan persediaan per audit. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu masih terdapat kesalahan pencatatan pada schedule F sehingga dibutuhkan koreksi. Nah, usulan jurnal koleksinya itu yang pertama itu barang cuma-cuma. Nah, barang cuma-cumanya itu sebesar 15.910.000. Nah, barang cuma-cuma kan karena ini tuh tadinya si yang ini tuh untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis. Makanya usulan jurnal koreksinya didebit beban barang cuma-cuma dan dikredit persediaan barang jadi. Selanjutnya itu ada yang ini, yang 15 juta ini, beban gaji pada utang gaji, persediaan barang dalam proses pada beban gaji. Jadi kan awalnya belum tanggal 26 sampai 29 ya pekerjaannya yang belum dilakukan pencatatan tuh. Mana? Oh, ini 26 sampai 29 Desember selama 4 hari yang pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019. Nah, ini tuh kekurangan pembebanan, makanya harus kita tambahkan pembebanannya. Dan yang akhirnya pembebanannya itu akan kita tutup ke persediaan barang dalam proses gitu. Sebesar 15 juta. Terusnya ada persediaan bahan baku yang kemalingan tuh, yang 90 itu kemalingan. Jadinya ada saran jurnal koreksinya HPP pada persediaan bahan baku sebesar 13.500.000. 1.350.000 maksudnya. Terusnya ada yang ini yang kebanjiran sebesar 11 juta. Terus ada saran jurnal koreksi HPP 11 juta dan persediaan bahan penolong 11 juta. Oke.
Sekian yang dari saya. Selanjutnya, Mangga. Siapa berikutnya? Kang Nanda. Siapa berikutnya? Berikutnya Ilham. Ilham dulu Oh, aja yang schedule utang usaha. oke. Baik. Jadi untuk schedule utang usaha sendiri, di sini ada 3 sheet yang kami buat. Yang kami buat pertama adalah sheet pertama dari utang tersebut. Lalu sheet kedua ada MM1 yaitu daftar Mas konfirmasi. Ilham, izin Mas Ilham. Iya Bapak. Boleh dimatikan kameranya Mas, biar suaranya nggak keganggu. Soalnya tadi nggak begitu jelas di saya. Coba mati kamera aja, siapa tahu lebih jelas. Sama aja ternyata. Ya, selanjut Mas, semampunya ya. Lalu yang keduanya ada MM1.1 dan yang sheet ketiganya ada MM1.2 yaitu tentang ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Jadi yang pertama dulu di MM1.1, di sini kami membuat daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal rahasia. Di sini terdapat 9 pelanggan yaitu PT Andalas, PT Berkat, PT Caraka, PT Delta, PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah. Nah, di sini juga ada jumlah per kliennya. Yang pertama, PT Andalas jika kita bandingkan dengan hasil konfirmasi dari PT Andalas itu sendiri, itu hasilnya sama, yaitu Rp205.559.100. Lalu ada PT Berkat. Di sini jumlah per kliennya yaitu Rp502.557.000 dan untuk hasil konfirmasinya sendiri Rp501.567.000. Di sini ada perbedaan sebesar Rp990.000. Hal itu disebabkan karena pada saat PT Sugus ini membayar utangnya kepada PT Berkat ternyata mencatat penerimaan piutangnya itu kelebihan sebesar Rp990.000. Oleh karena itu, jadi hasil konfirmasinya dengan jumlah per kliennya itu tidak sesuai. Tetapi yang benar adalah dari PT Berkat, catatan dari PT Sugus itu sendiri. Jadi terdapat perbedaan sebesar Rp990.000. Lalu yang ketiga ada PT Caraka sebesar Rp264 juta sama dengan hasil konfirmasinya. Lalu ada PT Delta yaitu Rp22 juta dan hasil konfirmasi sendiri ada Rp30.800.000. Nah, di sini ada perbedaan dari hasil konfirmasi dan juga jumlah per klien, namun tidak kami cantumkan. Hal itu karena di sini ternyata jawaban tidak setuju tersebut karena adanya pembelian bahan baku kepada PT Delta itu sendiri yang belum dicatat sebesar Rp8.800.000 pada akhir tahun, yaitu 31 Desember tahun 2018. Nah, di sini karena kan metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah OB destination seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi di sini baru keluar dari gudang si PT Delta sehingga belum sampai pada gudang PT Sugus. Nah, jadinya belum dicatat oleh PT Sugus sehingga jawaban jumlah per kliennya sudah sesuai. Lalu PT Elang yaitu 33 juta sama dengan hasil konfirmasinya. Lalu ada PT Fitra 44 juta sama dengan hasil konfirmasinya. Lalu ada PT Gaya sebesar Rp66 juta sama dengan hasil konfirmasinya.
dan PT Hero Rp55 juta sama dengan hasil konfirmasinya, dan juga ada PT Indah 77 juta sama dengan hasil konfirmasi. Oh ya, mohon maaf Pak, sebelumnya ini untuk PT Elang sebenarnya hasil konfirmasi sendiri 35 juta, namun sebenarnya di sini ada kesalahan dari PT Elangnya, bukan dari PT Sugus. Jadi si PT Elang itu dia tidak setuju karena sebenarnya 33 juta ini dia tidak setuju, tapi sebenarnya dari PT Elang sendiri dia ternyata lupa untuk mencatatkan giro yang sebenarnya sudah dibayar oleh PT Sugus pada PT Elang sebesar Rp2 juta. Gitu. Nah, jadi setelah itu ada perbedaan hasil konfirmasi dengan jumlah klien. Lalu selanjutnya ada pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari tahun 2019. Yang pertama ada PT Berkat. PT Sugus melunasi utangnya kepada PT Berkat sebesar Rp501.567.000. Lalu ada kepada PT Delta, PT Sugus melunasi utangnya pada PT Delta sebesar Rp30.800.000. Dan total dari pengeluaran setelah tanggal neraca sendiri tersebut adalah Rp532.367.000. Nah, di sini ada kesimpulan yang kami buat. PT Berkat tidak setuju dengan PT Berkat tidak setuju dengan jumlah perhitungan PT Sugus karena terdapat kesalahan pencatatan penerimaan piutang oleh PT Berkat senilai Rp990.000 pada tanggal 30 Desember 2018. Lalu yang kedua, PT Delta tidak setuju dengan jumlah perhitungan PT Sugus karena terdapat pembelian bahan baku PS pada PT Delta senilai Rp8.800.000 pada akhir tahun, yaitu 31 Desember tahun 2018. Namun ternyata setelah diperiksa, ternyata belum ada LPB sehingga asumsi barang belum diterima karena kan menggunakan metode FOB destination. Lalu yang ketiga, PT Elang tidak setuju dengan jumlah perhitungan PT Sugus karena terdapat pembayaran giro sebesar Rp2 juta yang belum dikelilinkan padahal sudah dibayarkan oleh PT Sugus. Selanjutnya KM1 dulu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pada MM1.1, jadi yang penyesuaian hanya ada pada PT Berkat. Nah, jadi untuk jumlah per kliennya sendiri total ada Rp1.269.116.100 dengan penyesuaian sebesar Rp990.000 di debit. Lalu laporan periode auditnya adalah sebesar Rp1.268.126.100. Lalu kami pun mengusulkan jurnal koreksi, yaitu yang pertama untuk menghapus utang usaha pada PT Berkat karena kan sebenarnya dari PT Berkat itu ada kesalahan pencatatan. Jadi kami mengusulkan jurnal penghapusan piutang kepada PT Sugus, yaitu utang usaha sebesar Rp990.000 dan juga kas sebesar Rp990.000. Lalu kalau MM1.2, nah, di sini saldo menurut konfirmasi sebelumnya untuk MM1.2 ini memuat ringkasan hasil konfirmasi positif dari utang usaha. Nah, lalu yang pertama ada saldo menurut konfirmasi. Di sini ada 5 konfirmasi yang setuju dari para mitra PT Sugus, yaitu sebesar Rp711.559.100. Lalu ada hasil konfirmasinya dari 3 mitra PT Sugus, yaitu Rp565.367.000. Dengan selisih dengan pembukaan klien yaitu sebesar Rp990.000. Jadi total yang dikirimkan adalah Rp1.277.916.100. Hal ini berbeda dengan total piutang usaha yang dicantumkan oleh PT Sugus sendiri karena terdapat perbedaan yang tidak diakui oleh PT Sugus karena memang kesalahannya bukan pada PT Sugus. Lalu terakhir neraca. Nah,
Di sini pada neraca yang berpengaruh yaitu adalah persediaan dan juga pastinya utang usaha. Untuk persediaan sendiri, untuk periode kliennya itu sebesar 2.726.538.700 rupiah dengan perubahan debitnya 15 juta dan pengurangan data kreditnya itu 28.260.000 rupiah, sehingga periode auditnya sendiri adalah 2.713.278.700 rupiah. Untuk utang usaha, periode kliennya yaitu 1.269.116.100 rupiah dengan penyesuaian di debit atau pengurangannya itu sendiri yaitu sebesar 990.000 rupiah. Lalu periode auditnya sendiri ada 1.268.126.126.100 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selanjutnya Aryuda, silakan Yu. Oke, selanjutnya lanjut ke kelas kerja TUC 3, yaitu uji atas perhitungan fisik persediaan. Bukan. Maaf, itu salah, belum diganti. TUC 3 itu uji atas transaksi. Mohon maaf, tadi laptop saya nge-lag. Nah, lanjut ke TUC 3, uji atas transaksi pembelian. Jadi di sini kan tadi berdasarkan uji sampel tadi diambil 5 sampel pembelian sebelum dan sesudah tanggal 31 Desember 2018. Nah, di sini kami cek untuk pembelian yang masih periode 2018, yaitu yang 5 sampel pembelian sebelum 31 Desember 2018, yaitu di sini ada dari PT Delta sejumlah 20 juta, PT Elang sejumlah 30 juta, PT Fitria sejumlah 40 juta, dan PT Gaya sejumlah 50 juta, dan terakhir PT Hero sebesar 60 juta. Nah, di sini kemudian kami cek dengan bukti pendukungnya. Berdasarkan data di soal, bukti pendukungnya yaitu order pembelian dan laporan penerimaan barang. Nah, di sini bisa kita lihat bukti pendukungnya untuk PT Delta hingga PT Hero semuanya lengkap. Di sini juga ada PT Indah, tapi tidak dimasukkan dalam sampel. Kemudian di sini kami cek satu persatu terkait dengan terkait dengan kuantitas dan harganya. Kita rekalkulasi dulu masing-masingnya. Apakah sudah sesuai perhitungannya dengan yang tercantum di order pembelian. Nah, di sini untuk PT Elang dan hingga PT Hero itu semua perhitungannya sudah sesuai. Mungkin hanya selisih sedikit, mungkin dilakukan pembulatan oleh perusahaan, tapi di sini ada perbedaan yang didapat dari PT Delta, yaitu terkait perhitungan nilai total pembeliannya. Di sini harga yang tercantum di order pembelian yaitu sebesar 2.800 dan kuantitasnya 1.250. Ketika dikalikan maka didapatkan nilai nominal total sebesar 3.500.000. Padahal harga seharusnya yaitu 16.000. Harga 16.000 ini berdasarkan harga barang di kartu persediaan yang ada di soal. Itu kalau dikalikan dengan 1.250 itu hasilnya 20 juta, sama seperti dengan nilai total pembelian yang di order pembelian.
kemudian ke atas. Nah, di sini bukti pendukungnya sudah ada semua. Di sini ada kolom pemeriksaannya, yaitu pertama kolom bukti pendukung, kolom otorisasi, kolom voting, dan kolom periksa pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Di sini masing-masing kami cek satu persatu. Yang pertama untuk PT Delta, bukti pendukungnya sudah ada berupa order pembelian, kemudian otorisasinya juga sudah ada terkait barangnya, sudah diperiksa juga nominalnya sudah sesuai. Kemudian untuk rekalkulasinya sendiri ini tidak sesuai, sehingga voting untuk cross votingnya salah. Di sini kesalahannya yaitu di harga barangnya tidak sesuai dengan yang ada di kartu persediaan. Kemudian untuk periksa pencatatannya ini berdasarkan data di soal untuk buku pembelian dan buku besarnya itu tidak ada, sehingga hanya ada berdasarkan kartu persediaan. Kemudian untuk PT Elang hingga PT Hero semuanya sudah dicek, untuk bukti pendukungnya ada semua, otorisasinya juga ada berdasarkan order pembelian. Kemudian votingnya berdasarkan hasil rekalkulasi kami juga sudah benar. Kemudian untuk periksa pencatatannya kami hanya ke kartu persediaan juga sama seperti PT Delta. Nah, berdasarkan hasil pembelian order pembelian ini yang terdapat laporan penerimaan barangnya hanya PT Fitria dan PT Hero. Di sini nggak ada ya, di soal adanya. Nah, jadi yang barangnya sudah diterima itu hanya 2 dari pembelian ini, sedangkan yang lainnya belum diterima. Gitu. Sudah, lanjut aja ke kertas kerja selanjutnya, yaitu PL. Mulai dari PL 2.1 dulu. Nah, di sini mirip sama schedule TOC sebelumnya. Sini schedule-nya yaitu uji pisah batas pembelian. Nah, di sini sampelnya diambil dari 10 sampel tadi, 5 sampel sebelum 31 Desember 2018 dan 5 sampel setelah 31 Desember 2018. Nah, untuk keterangannya ada PT Delta, PT sebesar 20 juta, PT Elang 30 juta, PT Fitria 40 juta, PT Gaya 50 juta, PT Hero 60 juta, PT Indah 70 juta, PT Berkat 25 juta, PT Indah lagi, boleh di zoom tolong. Oke, makasih. PT Indah 30 juta, PT Hero 42 juta, PT Andalas 35 juta, PT Elang 20 juta. Nah, di sini untuk tanggal pencatatannya sendiri yang 2018 khususnya yang belum dicatat ada 4, yaitu PT Delta, PT Elang, PT Gaya, dan PT Hero. Sedangkan PT Fitra dan PT Indah tadi sudah dicatat karena ada bukti laporan penerimaan barangnya. Kemudian untuk yang 2019 tentu tidak terkait termasuk dengan pencatatan karena sudah di luar periode. Ini hanya keterangan uji pisah batas saja. Kemudian lanjut ke PL2. Nah, di PL2 ini merupakan schedule beban pokok penjualan. Jadi beban-beban terkait dengan HPP ini yang pertama terdiri dari rincian persediaan, dari persediaan bahan baku awal, kemudian pembelian, kemudian retur dan potongan pembelian, kemudian persediaan bahan baku akhir dan persediaan yang digunakan. Nah, di bagian persediaan ini ada bagian pembelian yang dikredit sebesar 900.000, kemudian berdasarkan jumlah akhirnya persediaan bahan baku akhirnya sebesar 13.250.000. Kemudian lanjut ke bagian tenaga kerja langsung. Ini ada penyesuaian debit sebesar 15 juta tadi yang belum dibebankan, beban tenaga kerja yang belum dibebankan. Kemudian sisanya yaitu beban produksi tak langsung terdiri dari bensin, beban listrik, beban penyusutan, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban asuransi, dan beban lain-lain. Ini semua datanya sudah tersedia di soal di buku 2 audit praktik. Ada penyesuaian di bagian beban lain-lain. Ini 1350 ini dari itu ya, coba schedule F3, F4.
F3 ini dari penyesuaian bahan baku polivinil. Kemudian untuk yang 11 juta tadi dari schedule 4. Penyesuaian bahan penolong cotton box. Ini karena tadi dua bahannya itu hilang dan dicuri. Dicuri dan rusak karena terendam banjir. Kemudian total bahan produksi tak langsungnya di total sebesar 27.350. Ini dari 15 juta ditambah 1.350 ditambah 11 juta. Kemudian selanjutnya yaitu barang dalam proses awal, barang dalam proses akhir, dan harga pokok barang manufaktur. Di sini ada penyesuaiannya. Untuk barang dalam proses akhirnya itu ada penyesuaian sebesar 15 juta dari penyesuaian tenaga kerja langsung. Boleh dibesarkan kan? Nah, kemudian harga pokok barang manufaktur 50.350 ini dari 42.350 ditambah 15 juta jadi 57.350. Kemudian bagian kreditnya masih sama seperti yang di atas. Kemudian selanjutnya bagian persediaan barang jadi awal, persediaan barang jadi akhir, dan harga pokok barang yang dijual. Di sini harga pokok barang yang dijual totalnya sebesar 50.350. Kemudian untuk penyesuaian kreditnya sebesar 23 juta. Kemudian untuk kolom yang paling kanan ini merupakan hasil cross-voting dari perkelahian sebelum audit dengan penjumlahan dengan hasil audit, sehingga didapat saldo akhirnya untuk persediaan yang digunakan itu sebesar 31.529. Oh, yang nggak ada perubahan ini ya. Yang ada perubahan itu yang pembelian 31.975.258.900. Kemudian untuk perubahan persediaan bahan baku akhir 645 juta. Kemudian untuk perubahan beban lain-lainnya jadi 39.064.117. Kemudian untuk beban produksi tak langsungnya 334.083.729. Kemudian barang dalam proses akhirnya menjadi 290.107.000. Kemudian harga pokok barang manufakturnya sebesar 33.865.513. Terus kemudian untuk harga pokok barang yang dijual atau HPP nilai akhirnya 35.517.492.324. Demikian untuk schedule beban pokok penjualan. Selanjutnya kita beralih ke neraca dan prosedur audit yang akan dijelaskan oleh Indra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit. Ini yang pertama nih prosedur audit yang persediaan. Nah, yang pertama ini salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses persediaan. Yang pertama, pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kekayaannya. Ini ada di buku 1 halaman 88. Sudah dilakukan. Ini ada di indeks FF1 semuanya, ini nomor 1. Terus yang selanjutnya minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Ada di buku 1 halaman 89. Lalu setelahnya sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Ada di buku 1 halaman 91.
Terus selanjutnya, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Lalu pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Lalu lakukan observasi atas kegiatan penghitungan di seluruh gudang. Penghitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Selanjutnya, waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan, dan persediaan terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Selanjutnya, bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Selanjutnya, pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilakukan dengan baik. Yang terakhir ini, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, lakukan prosedur penarikan maju atau fast forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka lakukan prosedur penaikan mundur atau traced-back ke tanggal neraca posisi keuangan kerjanya. Ini juga ada di indeks FF1. Selanjutnya yang nomor 2, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu dipilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Ini tidak ada. Yang ketiga, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu juga nggak ada. Terus yang keempat, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan sudah dilakukan. Yang kelima, siapkan schedule utama ada di indeks yang F. Terus yang keenam, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar. Ada di buku 1 halaman 89. Ini sudah kita lakukan juga. Terus yang ketujuh, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian perangko gudang di penjual atau FOB shipping point, atau pembelian perangko gudang di pembeli FOB destination point. Ada di buku 1 halaman 27. Ini sudah kami lakukan juga. Lalu yang ke-8, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Ada di buku 1 halaman 91. Ini nggak ada. Terus yang ke-9, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi sudah dilakukan. Lalu yang ke-10, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan pengisian yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang atau sisa atau scrap. Ini nggak ada juga. Yang ke-11, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Ini nggak ada. Lalu selanjutnya kita ke prosedur audit pajak pertambahan nilai PPN masukan. Yang pertama ini, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan atau value added tax atau VAT yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak NPWP, nomor pengusaha kena pajak PKP, dasar pengenaan pajak atau DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Ini sudah dilakukan. Terus yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sudah kami lakukan. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Ada di buku 1 halaman 91. Ini
Enggak ada, tapi apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Ini sudah kami lakukan. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini enggak ada juga. Terus yang kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebelumnya. Ini tidak ada. Lalu selanjutnya ke prosedur audit beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold maksudnya, atau COGS dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Ini sudah dilakukan, ada di indeks PL2. Mohon maaf Pak, saya lupa nulisnya. Terus yang kedua ada di hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Ini enggak ada. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi atau COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti. Ini kami lakukan, ada di indeks PL2. Lalu ke bagian pemeriksaan pembelian, yang keempat itu ada bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Ini ada. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan return pembelian, apakah ada penyimpangan atau compliance test. Ini tidak ada. Lalu yang keenam, lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa afiliasi, terutama untuk penerapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Ini juga enggak ada. Terus yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktur pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian atau purchase order dan laporan penerimaan barang atau receiving report. Ini sudah kami lakukan, ada di TOC 3. Terus yang selanjutnya, sedangkan untuk return pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur pembelian. Ada di TOC 3 juga indeksnya. Lalu yang ke-8, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit, ada di TOC 3 juga. Lalu yang ke-9, periksa kebenaran PPN atas pembelian barang jasa kena pajak. Ini sudah kami lakukan juga, ada di indeks TOC 3. Lalu yang ke-10, lakukan pisah batas atas pembelian dan return pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Yang pertama, catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Lalu catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku return. Ini sudah kami lakukan, ada di indeks PL21. Terus yang ke-11 itu, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Ini ya ada. Lalu buat kesimpulan dan komentar pemeriksaan, ada di indeks.
Lalu kita ke prosedur audit utang usaha. Yang pertama itu minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang. Lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar, sudah dilakukan, ada di indeks M1. Terus yang kedua, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Sudah dilakukan dan ada di indeks M1 juga. Lalu yang ketiga, catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Ini tidak ada. Lalu yang keempat, pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi atau pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lainnya. Ini juga tidak ada. Terus yang kelima, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pemasok penting yang saldo tidak diketahui per tanggal neraca konfirmasi, tidak ada. Lalu bila saldo akhir akun utang dilakukan juga tidak ada. Lalu bila pengendalian internal atau internal control atas pembelian dianggap terlalu lemah, ini juga nggak ada. Lalu yang keenam, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Ada di indeks MM1. Terus yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada di indeks MM1.1 juga. Lalu yang ke-8 itu, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha ada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan. Seperti ini, yang pertama ada minta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Ini sudah kami lakukan. Terus yang periksa terhadap saldo besar yang dan tidak lazim atau yang bersaldo debit. Ini enggak ada. Terus periksa akun kontrol pada buku besar, terus transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan periksa transaksi tidak lazim. Ini sudah kami lakukan. Lalu yang ke-9, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi tersebut. Ini juga nggak ada. Terus yang ke-10, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas tes cut off. Untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan keuangannya ada di indeks PL21. Lalu yang terakhir, buat kertas kerja dan sebelah hasil pemeriksaan, ada di indeks M1. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman, demikian presentasi audit atas persediaan, pergudangan, dan utang usaha dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian dan juga pengerjaan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan ke Pak Edi. Oh, jangan dibolehkan saya dulu. Monggo ada diskusi apa enggak, Mas? Kalau ada nanti monggo diskusi dulu. Kalau enggak ada, Pak. lanjut ke saya. Silakan. Iya, maaf Pak. Jadi sebelumnya
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja bertanya. Silakan. Silakan pada teman-teman, barangkali masih ada yang bingung atau mungkin nggak paham dengan penjelasan kami, boleh ditanyakan sekarang juga. Izin bertanya. Ada yang nanya tuh Mas? Suaranya Oh ya, lirih. siapa ini tadi? Kurang terdengar. Salah. Ya, Oh, Sheila. izin Oke, nanya. Sheila. Silakan, Sheila. Suara aku kecil ya? Bisa lebih keras lagi ya, tolong. Oh, iya. Ini aku mau tanya untuk hasil di MM1.2 itu kenapa beda sama yang bawahnya ya? Bukannya kalau beda itu nggak balance nanti. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Oke, Sheila, makasih. Kami tunggu mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi biar bisa. Oke, Jeremy. Izin bertanya Ilham, itu di sheet MM 1.1 kan dibukukan yang 8.800.000 sama 2 juta itu kan ada perbedaan. Nah tadi ketinggalan di situ, kenapa ya nggak dimasukkan ya? Sama yang di TOC 3 PT Indahnya kenapa nggak dimasukkan juga ya, tadi ketinggalan. Terima kasih. Terima kasih, Jeremy. Mohon maaf, Bapak dan teman-teman, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, grup 3 luar biasa ini ya. Tadi disampaikan secara sangat komprehensif, luar biasa lengkapnya. Baik, ini teman-teman sekalian, saya sih melihatnya sebenarnya saya kok meyakini ada beberapa teman-teman yang akan memberikan pendapat berbeda atau pendapatnya berbeda dibanding teman-teman ini ketika tadi mengerjakan beberapa hal, termasuk tadi utang-utang tadi itu. Sehingga jurnal koreksi saya yakin kok
kenapa saya yakin berbeda. Kenapa saya yakin? Ada beberapa yang kayaknya berpotensi untuk berbeda pendapat, Oke lah, saya nggak jadi sambil saya yakin ya. Saya menduga gitu akan ada beberapa pendapat, bukan yakin. Ya, kenapa ya ada beberapa yang membuka kita untuk tadi punya pemahaman atau mengasumsikan karena informasi yang kita terbatas, asumsi kita menjadi berbeda sehingga terkait dengan schedule utama tadi ataupun schedule pendukung tadi mungkin saja berbeda pendapatnya gitu. Saya sih menduga akan begitu. Tapi ya nggak tahu juga ya kan seberapa teman-teman di sini menafsirkan berbeda terhadap satu hal yang disampaikan dalam buku ini gitu. Maksudnya satu hal itu ya dengan penjelasan yang ada karena terbatas informasi itu menjadi terbatas juga nih pemahaman kita sehingga memahaminya juga bisa jadi berbeda juga seperti itu. Itu tapi kalau memang nanti nggak ada yang berbeda pendapatnya, saya kira sekarang nggak apa-apa juga. Terima kasih ini tadi udah sampai ke kelas kerja tadi laba rugi ya sudah sebut juga tadi kita ditambahkan tadi ya laba rugi masalah tadi sudah ada juga meneruskan dari yang kemarin sih mestinya sih dari yang kelompok-kelompok sebelumnya sehingga makin kesini makin sampai grup terakhir nanti juga ngisi semua tuh di neraca dan laba ruginya. Sehingga jangan ditinggalkan kelas kerja neraca dan laba rugi. Harapannya begitu di grup-grup setelah grup 1 udah bikin rumahnya, sudah bikin kolom-kolomnya, tabelnya, tinggal diterusin ke grup yang lain. Ya, tadi sudah ada satu dari Kakak Sela. Monggo sudah ada, Mas? Sudah, Pak. Ya, monggo. Baik, Bapak Edi dan Sela dan teman-teman semua, saya izin menjawab pertanyaan yang Sela. Kita sekarang ke sheet MM1.2. Nah, di sini kan tadi sebelumnya ada saldo menurut konfirmasi. Kita kan membaginya menjadi dua ya. Yang saldo menurut konfirmasi yang sesuai dengan konfirmasi dengan yang berbeda dengan hasil konfirmasi. Yang pertama yang saldo menurut konfirmasi itu yang sesuai dengan konfirmasinya. Nah, di sini ada 5 yang sesuai. Nah, sini ada 5 yang sesuai. Jadi yang pertama itu yang sesuai kan Andalas lalu ada Ceraka, Andalas, Ceraka, Fitra, Gaya, Hero, dan Indah. Sedangkan yang tidak sesuai itu ada Berkat, Delta, dan juga Elang. Nah, jadi di sini tuh jumlahnya juga pun berbeda. Nah, kalau misalnya kita hitung selisihnya berapa sih gitu kan kira-kira. Situ kalau nggak salah sekitar 8.800.000. Nah, hasil ini sesuai dengan hasil jikalau kita mencantumkan perbedaan dari PT tersebut. Tapi kan ternyata dari informasi yang didapatkan dari buku atau modul 3 itu kan ternyata bahan bakunya itu dia mendapatkannya dari maksudnya metode pencatatannya adalah FOB destination alias masih di gudang dari PT Delta itu sendiri. Jadinya kita tidak boleh mencantumkan atau mencatat jurnal dari penerimaan barang dari PT Delta karena kan FOB destination masih dalam perjalanan mencapai PT Subus. Jadinya kita tidak mencatatnya. Alhasil pun jadi berbeda kan total yang dikirim dengan hasil dari total utang usaha. Jadinya oleh karena itu menurut diskusi dari kelompok kami, jadi total yang dikirim dengan total utang usaha itu boleh dikatakan berbeda jika memang dari yang ditelusuri oleh auditor itu memang hasilnya pun berbeda. Gitu. Jadi kalau pendapat kami seperti itu. Mungkin dari saya sendiri ada tanggapan. Itu nanti yang digunakan angka yang mana? Yang benar tuh angka yang atau semuanya memang sudah seperti ini atau milih satu mana yang
nantinya akan digunakan untuk auditnya, kecocokannya dengan yang keadaan aslinya itu yang mana. Oke, baik. Kalau yang kami gunakan untuk audit itu sendiri, yang periode per kliennya itu yang total utang usaha itu sendiri yang paling bawah, karena kan ini berasal dari perhitungan dari M1, yaitu dari semuanya perhitungan dari PT klien, dari periode klien. Nah, sedangkan untuk total yang dikirim ini kami di sini hanya untuk mengecek apakah sesuai dengan yang dari mitra-mitra itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut kami tetap menggunakan dari total utang usaha, terus juga untuk menghitung persentase tahun berjalan juga tetap dibagi dengan total utang usaha. Mungkin seperti itu sih. Jadi tetap menggunakan total utang usaha untuk masuk ke dalam periode klien. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kembali semua. Mungkin selanjutnya untuk Jeremy akan dijawab oleh Alyuda. Silakan. Oke, makasih Ilham. Lanjut tadi pertanyaannya terkait yang nominal 8,8 juta sama 2 juta di MM 1.1. Boleh tolong pindah. Nah, tadi di nama 8,8 juta yang dari PT Delta sama 2 juta dari PT Elang itu kenapa tidak dijadikan penyesuaian? Yang pertama karena yang PT Delta tadi 8.800.000 itu kan ceritanya belum dicatat karena pembelian bahan baku gitu kan. Jadi si PT Delta ini tidak setuju, tapi setelah dicek berdasarkan dokumen bukti pembelian itu ternyata pembelian ini kan 8.800.000 di soalnya itu pembelian tanggal 29 Desember 2018. Nah, di dokumen bukti di soal itu untuk laporan penerimaan barangnya untuk barang yang dibeli dari PT Delta tanggal 29 Desember itu belum ada LPB-nya. Jadi asumsi dari kami itu barangnya belum diterima, dan karena kebijakan akuntansinya itu FOB destination, yaitu baru dilakukan pencatatan saat barang diterima. Jadi karena barangnya belum diterima, jadi tidak perlu dilakukan penyesuaian gitu. Jadi mungkin ini agak membingungkan dari soalnya, karena di sini bilangnya itu PT Delta-nya itu mengklaim 8.800.000 gitu. Tapi di sini sendiri dokumen mendukungnya untuk LPB-nya itu juga nggak ada gitu. Jadi agak rancu juga gitu. Kalau dari pihak pemasoknya mengakui, tapi barangnya belum diterima oleh kita gitu. Jadi kita pakai kebijakannya kita aja yang FOB destination yang tidak dicatat dulu gitu. Terus kemudian yang untuk 2 juta itu di sini keterangan dari PT Elang itu tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang dengan jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Dan di sini menurut kami pembayaran utangnya PT kepada PT Elang itu sudah dibayar dengan giro. Jadi utangnya itu sudah tidak ada. Tapi oleh PT Elang itu belum dikeliringkan hingga akhir tahun 2018. Jadi masih di bukunya PT Elang itu masih terdapat utang sebesar 2 juta tadi gitu. Masih ada lebih tinggi 2 juta. Sedangkan di pembukuan PT Sugus itu sudah dibayarkan utangnya melalui giro. Tapi karena belum dikeliringkan tadi oleh PT Elang masih dicatat 2 jutanya tadi gitu. Jadi menurut kami tidak dilakukan penyesuaian terkait utang tersebut karena pada dasarnya sudah dibayar melalui giro tadi yang jatuh temponya 27 Desember 2018. Hanya saja belum dicairkan sama PT Elang gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang TOC. Bisa pindah ke TOC 3. Di sini kenapa PT Indah tidak masuk di perhitungan? Nah, di sini kami mengikuti uji pisah batas dari sampel yang dipilih. Di sini sampel yang dipilih yaitu ada tadi 5 transaksi sebelum 31 Desember dan sesudah 31 Desember.
itu kami pilih untuk dimasukkan ke dalam uji transaksi pembelian atau test of control-nya itu. Berdasarkan datanya itu PT Indah ya. Tadi pertanyaannya apa? PT Indah tidak masuk ya? Oh ya, ini di data di soal itu ternyata PT Indah juga ada ya sebesar 70 juta. Berarti ini kesalahan dari kami, mohon maaf ya. Ternyata kami lupa menyantumkan PT Indah sebesar 70 juta. Di sini juga sudah kami cantumkan juga bukti pendukungnya, yaitu pembelian oleh PT Indah senilai 70 juta. Hanya saja kami lupa menyantumkannya di tas kerja audit. Coba ke atas. Nah, ini bisa ditambahkan saja di bawah PT Hero ini untuk PT Indahnya terkait bukti pendukungnya sudah ada. Kemudian untuk order pembeliannya ini bisa mungkin direkalkulasi nanti, ditambahkan, nanti dicek. Kemudian selebihnya yang lain sama dengan yang di atasnya gitu. Ini bisa kita cek aja 25.000 dikali 2.800. Nah, sudah sesuai 70 juta ya teman-teman. Nah, nanti di sini sama seperti yang di atas, bukti pendukungnya ada, otorisasinya ada melalui order pembelian, routingnya juga sudah dilakukan rekalkulasinya benar, 25.000 dikali 2 juta, kali 2.800 sama dengan 70 juta. Kemudian pemeriksaannya sama ke buku persediaan. Nah, berarti ini benar ada yang kelewat ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi jawaban dari kami. Jeremy, apa ada yang kurang jelas? Sangat jelas. Terima kasih ya Arida. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Jeremy. Baik, selanjutnya terakhir mungkin ada satu lagi yang mau bertanya. Izin bertanya. Oke, Dita. Izin bertanya dikit aja sih. Itu tadi di sheet F-nya tuh di schedule ICK-nya ada nggak? Adanya di bukunya. Ya, itu kan ada schedule ICK-nya tuh ada disuruh kayak pelajari ICK Lita yang udah diginin sama Lita, ada di soal kan. Nah, itu tuh kan pada bagian penyimpanan dan pengawasan fisiknya kan yang ada tuh tercegah dari pencurian dan banjir yang dicentang, iya. Tapi kenapa di soal tadi yang bagian di sheet soalnya tuh di data soal masih ada kecurian sama kebanjiran. Itu aja sih. Ini kenapa dibilang dicentang ya, padahal masih ada kebanjiran sama pencurian. Oh ya, makasih. Oke, Dita, makasih atas pertanyaannya. Jadi kan di sini ada kuesioner tentang internal control. Nah, ini kita berarti mengajukan kuesioner ini kepada PT Sukus ya, untuk menilai internal control-nya mereka itu gimana. Nah, jadi di sini yang ngisi kuesionernya itu dari PT Sukusnya gitu. Jadi kita tanyain gitu tentang internal control yang mereka tuh bagaimana. Nah, dari sini kan berarti kita bisa menilai apa saja yang sudah mereka lakukan, terus kita bandingkan dengan data-data terkait persediaan tadi, kayak misalnya kita cek antara di kartu persediaan dengan di fisik itu kayak gimana. Nah, ternyata pas kita cek, sebelumnya mereka bilang kalau persediaannya sudah tercegah dari pencurian, kerusakan, banjir, dan resiko lain, itu mereka centang ya.
gitu kan. Mereka jawabnya ya, tapi ternyata pas kita cek bandingkan antara kartu persediaan dengan pemeriksaan fisik, itu ternyata ada perbedaan dikarenakan yang pertama tadi ada yang dicuri, kemudian yang kedua ada yang rusak karena terendam banjir. Berarti kan di sini kita bisa menilai bahwa internal kontrolnya itu masih lemah gitu. Bahwa ada beberapa persediaan yang hilang atau berkurang tapi tidak terdeteksi oleh PT Sugu sendiri gitu. Jadi berdasarkan kuesioner ini kita bisa menilai bagaimana kesesuaian internal kontrolnya dengan praktiknya yang sebenarnya dengan keadaannya gitu, berdasarkan data atau dokumen yang kita ambil tadi sampelnya gitu, dan sebagainya gitu. Itu Tita. Pertanyaannya menjawab, jawabannya membantu. Baik Ariyuda, terima kasih banyak. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah mepet akhir, jadi kami akhiri saja. Sudah cukup lama juga, kayaknya paling lama ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang atau kesalahannya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus teman-teman untuk kelompok 3 yang keren sekali. Sampai ngaku paling lama kayaknya ya. Iya Mas, paling lama Mas. Tapi sampai terakhir ada bertanya tadi keren banget. Tadi kayak Dita masih iya. Sedikit komen saya biar nanti nggak terlalu sore nih. Udah jam 13 ini tinggal 16 menit ada acara lagi. Masih ada waktu lah sebentar dikit ini. Terkait dengan tadi kelemahan internal control tadi yang disebut oleh Mas Aryuda dan Warta tadi itu nanti jadi rekomendasi Mas ya kepada auditi terkait dengan perbaikan. Jadi rekomendasi atau temuan auditor tidak harus berupa selisih angka berupa nilai uang, tapi juga bisa berupa non nilai uang. Jadi bisa berupa non temuan apa istilahnya non apa ya non valuta lah tidak berupa itu apa namanya nilai uang tertentu, tapi tadi berupa perbaikan sistem, berupa perbaikan internal control pihak perusahaan. Sehingga itu nanti akan dicatat dan nanti disampaikan kepada pihak auditi untuk perbaikan internal control perusahaan di masa yang akan datang. Terkait apa tadi pencurian, kalau kebakaran kan musibah ya, paling apa namanya atau kebanyakan musibah. Itu paling nanti rekomendasinya berupa rekomendasi untuk mempunyai asuransi kebakaran atau asuransi kebanjiran atau apalah gitu, atau membuat tanggul semacam itu dan semacam itu gitu. Atau membuat apa namanya ya pencegah kebakaran hidran atau apa misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang pencurian itu nanti harus disebutkan lagi secara spesifik perbaikannya di mana, kalau perlu perubahan di bidang apa pengendalian yang selama sudah ada nanti perbaiki lagi. Baik, terima kasih teman sekalian, luar biasa hari ini sampai ini. Tadi juga cukup detail yang disampaikan. Terus tadi saya sempat memancing agar siapa ada perbedaan teman-teman memahami ini. Tadi sempat ditanya juga. Terima kasih. Ya, terhadap 2 juta tadi gimana? Oke, itu memang seharusnya potensi perbedaan pendapat dan saya kira monggo saja teman-teman sekarang kalau berbeda pendapat di sini, saya nggak mau menghakimi mana yang lebih tepat, nggak apa-apa itu. Saya lebih setuju 2 juta masuk, tapi saya tetap terima pendapat teman-teman yang di sini 2 juta tidak dijadikan koreksi. Oke, alasan masuk akal kok. Jadi nanti kalau di ujian andai kata ada yang perlu dijelaskan dokumentasinya, nanti jelasin aja gitu ya. Siapa tahu nanti itu membantu saya untuk mengerti kenapa teman menjawab seperti itu. Gitu ya. Karena sekali lagi informasi kita terbatas, hanya apa yang ada di hitam dan putih yang ada di kertas ini. Kalau nanti di versi aslinya di pelaksanaan pemeriksaan atau audit yang benar kan kita bisa bertanya kepada pihak klien kayak apa Pak klien. Jadi informasi yang lebih lengkap lagi. Kita bisa bertanya ke senior yang ada, teman-teman yang lain di satu tim kan beberapa orang tuh, kita bisa diskusi di situ bisa kayak gitu. Jadi bisa brainstorming terus nanti menentukan gimana yang paling pas gitu. Tapi ini berdasar data informasi terbatas yang ada di buku ini, yang buku ini sangat mungkin tadi ya teman-teman sebut typo masih ada ya kayak gitu biasa aja lah ya. Jadi nggak apa-apa. Baik, terima kasih kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berinteraksi dengan baik. Luar biasa sekali lagi. Saya akan tutup, tapi jika ada mau disampaikan monggo dulu sebelum ditutup. Udah hampir jam 1 waktu Indonesia Tengah.
Tapi masih jam 11 kali kalau di waktu Indonesia ujung barat kali ya gitu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga semua dalam kondisi yang bisa mencari alasan untuk selalu berbahagia di tengah kondisi kita yang masih seperti ini. Terima kasih. Sekali aplaus untuk kita semuanya teman-teman. Keren banget nih. Semangatnya luar biasa gitu. Saya akhiri, semoga tetap sehat. Ya pekan depan Mas Edru, saya nggak bisa di Rebu. Mohon nanti dicari penggantinya di hari apa. Jumat nggak apa-apa. Nanti ngomong dengan kelas sebelah ya, kelas 11 nanti diskusi aja harinya sama gitu. Untuk kelompok yang akan datang dapat kelonggaran sampai dengan ekstra hari. Kecuali minta maju hari Senin atau Selasa, itu waktunya jadi terbatas kerjaan PR-nya. Oke, disesuaikan dengan kelas sebelah biar sama harinya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.